Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Faridatul Hasanah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan dalam perspektif Islam, ketentuan dan hikmahnya. Arti pernikahan dalam Islam. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah. Jadi pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Syarat pernikahan dalam Islam. Pernikahan dapat terjadi bila mana syarat-syarat di bawah ini bisa terpenuhi. Yang pertama, wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, di mana mereka harus baligh dan berakal dan mendengar ucapan ijab qabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya. Yang keempat, calon suami harus laki-laki beragama Islam, mampu secara fisik dan psikologis, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Yang keenam, beragama Islam. Yang ketujuh, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang kedelapan, wali akad nikah. Yang kesembilan, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang terakhir, bukan paksaan. Rukun menikah. Yang pertama yaitu mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Yang kedua, mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua yakni adalah mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan. Wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adalah wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, laki, dan adil. 2 orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, maupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Yang kelima, ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan kedua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Hukum nikah. Di dalam fikih, para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Hal-hal yang membatalkan nikah. Akad nikah merupakan upacara sakral karena mengikat kedua belah pihak yaitu istri dan calon suami. Dan pernikahan akan batal apabila suami melakukan pernikahan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu tidak dalam iddah. Yang kedua, seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. Yang ketiga, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria yang lain, yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang keempat, pernikahan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan sampai sederajat tertentu yang menghalangi pernikahan. Yang kelima, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. Hikmah pernikahan. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat. Melalui ini, selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amat merugikan.
untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntutan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, dapat mengerat silaturahim, menjadikan hidup lebih tenang dan tentram, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan yang terakhir, pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan. Tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu melaksanakan sunnah Rasul, yang kedua memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang ketiga penyempurna agama, yang keempat menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, yang kelima memperoleh ketenangan, yang keenam memperoleh keturunan, dan yang ketujuh investasi di akhirat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.